Jadi nama Bapak Salman Abizaki. Iya, nah kalau nama sebenarnya Pak Salman Tanjung, Pak. Oh, Sumatera. Orang Medan, Bapak. Iya, orang Mandailing, Pak. Oh, mana ini ya? Mandailing dekat Pasaman, Pak. Mandailing Natal. Oh, Natal. Kenapa sampai ke Riau? Oh, dulu ya karena ingin kuliahnya dulu di Riau kan, Di Pak. Riau? Di Jadi Riau ya? habis tamat dari pesantren langsung ke Riau, Pak. Oh iya. Oh, di pesantren di mana, Bapak? Oh, di apa, Pak? Di Purba Baru namanya, Pak. Mustafawiyah. Iya, betul, Pak. Di Mustafawiyah, Oh, Pak. iya. Dari ke satu Bapak itu. Dari apa, Pak? Dari Sanawiyah kelas satu. Enggak, Pak. Dari apa? Dari Aliyah. Aliyah. Oh, Aliyah. Sebelum Aliyah dari mana? Dari MTS, Pak. MTS. Oh, jadi di pondok-pondok kecil itu, Pak ya? Betul, Para Pak. laki-laki. Oh, hebat juga. Perjuangan hidup. Iya, Pak, di pondok kecil tuh, Pak. Jadi kembali ke pertanyaan saya tadi, bagaimana Bapak mengajarkan Ashabul Kahfi ini ke anak-anak? Jadi dalam teori Ashabul Kahfi ini, Pak, ini kan masalah sejarah kan, Pak, kisah Ashabul Iya, Kahfi. sudah. Jadi saya menggunakan metode itu picture and picture. Jadi menyesuaikan gambar dengan gambar. Jadi setelah menyiapkan atau menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapaikan, Pak, kemudian saya menyajikan materi tentang Ashabul Kahfi. Kemudian setelah itu saya susun gambar mulai dari kisah Ashabul Kahfi itu, bagaimana dia awal ceritanya Raja Dicyanus itu menyuruh rakyatnya untuk menyembah dirinya dan menyembah berhala. Kita buat gambar sampai mereka melarikan diri ke gua, sampai nanti mereka tertidur di gua, dan setelah itu mereka tertidur selama 309 tahun di dalam gua. Baru mereka kan terbangun dan pergi ke pasar. Setelah di pasar itu mereka membeli makanan. Ternyata makanannya itu uangnya itu sudah kuno. Nah, jadi saya buatkan urutan-urutan gambar seperti itu, Pak. Jadi anak itu dibuat diskusi kan, di kelompok diskusi. Jadi setelah dikasih gambar, coba urutkan gambar itu dari mana kisah Ashabul Kahfi berasal, sampai nanti dia terakhir, sampai mereka bisa menceritakan di depan. Setelah mereka bisa menceritakan di depan, kan setelah tampilkan, Pak, ditempel tuh ceritanya. Kemudian nanti mereka menyimpulkan dan mereka mulai mengambil konsep. Kenapa mereka bisa melarikan diri dari raja? Karena raja menyuruh untuk menyembah berhala. Nah, kemudian setelah itu pemuda ini, 7 orang pemuda ini tidak mau menyembah berhala dan mereka tidak mau menyembah raja. Mereka hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urutan-urutan gambar itu nanti, Pak, sehingga tersusun rapi, baru mereka menyimpulkan. Nah, itulah. Jadi setelah di dalam RPP di mana Bapak? Apakah itu cerita Bapak barusan di mana diletakkan? Kalau di RPP itu, Pak, saya memutarkan video. Di kegiatan inti itu kan di kegiatan kelompok. Jadi kalau di RPP itu kan saya menampilkan video dulu. Jadi setelah video itu baru saya bentuk kelompok, baru saya buatlah dengan metode picture and picture itu, Pak. Ya, picture in picture itu ada bahasanya di dalam RPP Bapak ini. Itu kemarin belum tergambar, Pak. Iya. Nggak ada nampak. Nggak ada, Pak. Jadi kurikulumnya kurikulum 13 ya? K13, Pak. K13, ya, Pak. K13 ada mengamati gitu ya? Ada, Pak. Ada mengamati, ada menanya. Iya, Pak. Jadi cerita yang Bapak gunakan tadi harusnya tergambar di RPP ini. Itu, Pak, mungkin karena direvisi nanti mungkin, Pak, kayaknya. Iya itu. Ditambahkan metode revisi itu. Kalau memang dengan cara yang barusan Bapak lakukan. Sebab RPP ini kan acuan guru dalam mengajar ini. Iya, Pak. Jadi artinya apa yang dilakukan guru di RPP itu, atau yang di RPP itu yang dilakukan oleh guru, kan gitu kan?
Jadi bahwa ada nanti pengayaan itu nggak apa-apa. Tapi kata-kata kunci seperti saya pikir apa yang Bapak bilang barusan, memang itu suatu hal yang pokoknya seperti itu yang cara atau metode yang Bapak lakukan kan gitu kan. Bicara ada gambar, kemudian diurutkan gambar. Harusnya tergambar di kegiatan inti ini. Ya, jadi kalau di video pembelajaran saya Pak, itu ketika di video pembelajaran kemarin saya lakukan itu dengan siswa. Ada itu ya? Ada saya lakukan di video pembelajaran Pak kan, kan ada kita telah mengambil kemarin video bahan ajar dan video pembelajaran dengan siswa. Kemarin saya lakukan itu, mereka saya buat kelompok, kemudian mereka setelah diberikan bahan kertas karton, kemudian ada gambar-gambar dan kelompok itu menempel, dan setelah selesai menempel nanti baru mereka sampaikan ke depan tentang cerita. Tapi itulah mungkin di saya RPP-nya yang RPP yang ini. Iya. Enggak, waktu video yang Bapak putarkan itu RPP-nya yang ini. Iya, Pak. Iya. Jadi jomblang ya. Iya, betul, Pak. Lengkapi. Nanti insya Allah saya tambah, Pak, insya Allah. Nah, selama ini Bapak mengajar dengan anak-anak dekat anak-anak, atau Bapak suka marah atau apa sehingga anak takut dengan Bapak misalnya? Insya Allah tidak, Pak. Bahkan ada dulu cerita wali murid kan, dia suka belajar agama katanya, karena ustadznya itu lucu aja istilahnya kan, karena kita kadang sambil cerita tuh kan membawa anak ketawa kan gitu. Jadi saya taunya itu setelah anak kita itu tamat baru, dan anaknya itu sekarang di pesantren di ECBS di Payakumbuh kan. Jadi saya tanya apa kabar Ananda ini, diceritakannya. Jadi dulu Ustaz, ketika di SD dulu saya senang dengan Ustaz Salman. Jadi dia itu lucu kan. Saya diamanahkan juga kemarin jadi kepala sekolah Pak kan. Jadi Jadi sekarang kepala sekolah nih. Sekarang baru diangkat pula ke SMA Pak. Jadi tapi masih di Jadi mengajarnya masih SD. Iya, PAI-nya masih di SD kan. Dia satu kampus, satu yayasan Pak, satu yayasan, satu lokasi. Nah, maksudnya tempatnya satu lokasi ya. Satu lokasi Pak, satu lokasi. Jadi kalau lembaga melihat guru-guru itu punya ada pembaharuan, kemudian ada ada ide-ide, itu ya biasanya memang sekolah swasta itu pasti dia mengambil orang-orang yang maju seperti itu. Insya Allah Pak. Dan itulah kadang-kadang beda di negeri. Kadang-kadang di negeri ini sulit seperti itu. Di negeri ini ada senior, ya ada junior, ada pangkatnya yang tinggi, ada yang Iya Pak. Yang menjabat itu harus pangkatnya yang tinggi. Walaupun tidak hebat ya, tapi pangkatnya tinggi, bisa aja jadi pejabat. Gitu, kan? Iya betul Pak, betul. Tapi kalau di swasta biasanya orang-orang yang berbobot, yang berkualitas, lembaga itu akan memilih orang-orang seperti itu biasanya. Insya Allah. Jadi Bapak bagusnya mengembangkan itu selalu Pak. Iya Pak, insya Allah. Jadi Pak, pendidik kita kan ingin membawa anak-anak kepada arah yang kita inginkan gitu ya. Betul Pak. Betul. Jadi dalam teorinya, dalam sejarah tentu Bapak sudah tahu ya. Insya Allah Pak. Nabi Muhammad itu berdakwah, yang dulu masuk Islam itu orang-orang dekat atau orang-orang jauh? Yang pertama keluarga dulu Pak, dari. Berarti yang dekat ya? Yang dekat. Dari anak-anak itu. Konsep teorinya yang dekat gitu. Ya, keluarga dekat. Jadi gini, jadi kalau kita ingin membawa anak ke arah yang kita inginkan, iya Pak, kita perlu pendekatan anak itu dulu. Iya Pak. Jangan sampai anak itu jauh dengan kita ya, lalu kita membawanya ke arah yang kita inginkan. Nah itu agak sulit membawanya. Tapi kalau sudah dekat mereka dengan kita, itu agak mudah membawa anak-anak itu ke arah yang kita inginkan. Insya Allah Pak. Itu yang hal yang baik, itu gitu ya. Insya Allah Pak. Nah, ketika Bapak cerita Ashabul Kahfi ini, Bapak menghubungkan dengan dunia anak-anak. Iya, insya Allah Pak. Jadi kan di cerita Ashabul Kahfi itu kan,
eh, Hmm. raja itu dia menyuruh rakyatnya untuk meninggalkan agamanya dan beralih untuk menyembah patung atau menyembah dirinya, dan dia menganggap dirinya Iya. sebagai Tuhan. Nah, Kemudian rakyatnya ini juga disuruh yang pemuda 7 pemuda Ashabul Kahfi itu kan, kemudian hmm. dipanggil ke istana, kemudian diberikan hadiah. Nah, diberikan hadiah itu harta, kemudian jabatan yang tinggi untuk meninggalkan agamanya. Jadi dikaitkan dengan kehidupan anak itu. Jikalau umpamanya ada yang menawarkan harta, contohnya, ini saya kasih duit untuk Ananda 100.000, mau nggak meninggalkan sholat? Nah, itu kan kita Hmm. tanamkan tuh, berarti Ah, iya. kita tanamkan. Kalau dia oke, nggak mau, ini ada 100.000 nih kan, tinggalkan, nggak usah aja sholat kan. Kalau berarti Ananda meninggalkan sholat, berarti Ananda tidak mengamalkan apa yang dikisahkan, diteladankan oleh Ashabul Kahfi. Jadi Kemudian, teorinya memang gitu Bapak. Jadi iya, secara singkat saja. Jadi apa yang kita ajarkan itu dikaitkan harus dengan dikaitkan dengan kehidupan anak. co- Jangan sampai cerita kita tapi tidak ada dialami atau kemungkinan dialami oleh anak-anak. ya Pak, betul. Jadi Jadi yang pertama dialami oleh anak-anak uh, atau mungkin dialami oleh anak-anak. Kan uh, itu kan? jadi saya sampaikan lagi, contohnya Hmm. ketika Ananda main game atau Ah, iya, itu acara dia. TV makin seru, Hmm. tiba-tiba Masuk. berkumandang suara azan kan. Bagaimana? Apakah diteruskan main gamenya atau diteruskan nonton TV-nya? Jikalau Ananda dia menjawab umpamanya langsung sholat, berarti Ananda sudah mengambil kisah keteladanan dari Ashabul Kahfi. Apapun masalahnya itu, keimanan itu nomor satu kan. Tapi kalau Ananda umpamanya tidak mau meninggalkan tetap juga main game atau menonton TV, berarti belum mengambil kisah dari Ashabul Kahfi. Ya. Jadi kan di Ashabul Kahfi ini kan dia ada penekanan Pak untuk mempertahankan keimanan dengan teguh pendirian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikaitkan dengan Di kelas berapa tadi Pak? kelas 6 Pak, kelas 6. Oh, kelas 6. Iya Pak. Jadi kalau anak-anak itu tapi anak-anak SD ini mendengar berita-berita harian secara nasional ini tahu dia mungkin. Iya Pak, mungkin ada juga Pak kan. Dia bisa juga. Misalnya kemarin ada apa namanya itu yang pawang hujan misalnya kan. Seperti itu Pak. Kita tahu kaitkan anak-anak. Jadi hari ini anak-anak bahwa yang mengganggu iman kita itu banyak itu. Betul Pak. Jadi kadang-kadang yang tidak sesuai dengan keimanan kita itu justru di masyarakat disanjung-sanjung, diviralkan dan sebagainya kan itu kan. Betul Pak, betul. Jadi kalau tidak kuat iman kita, maka iman kita menjadi kalah oleh fenomena-fenomena itu. Betul Pak. Itu masuk tuh Pak di kisah Ashabul Kahfi. Iya. Bapak Kori ini. Saya Kori sih enggak Pak kan. Coba Bapak baca ayat surat 4 ayat 36 Pak. Surah 4 ayat 36, bentar Pak ya. Iya. Surah 4, saya lihat di ini surah 4 ayat 36. Bentar Pak ya. Bapak dari kita diskusi Pak. Iya Pak, betul Pak ya. Surah 4 ya, surah 4 Pak, bentar Pak ya. An-Nisa Pak ya. Iya, An-Nisa 36. An-Nisa 36 Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين
والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبني السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Itu pakai terjemahan Bapak itu ya? Ada terjemahan di situ? Oh enggak ada Pak, saya ambil dulu yang ada terjemahnya Pak. Iya, saya ingin mendiskusikan terjemahannya itu Pak. Oh ya Pak, saya ambil bentar Pak ya. Bagaimana menurut Bapak? Oke Pak. Bagaimana Ibu Deswita? Sehat? Ibu Suryanti. Oke. Dah. An-Nisa. Sudah ketemu Pak? Oh bentar Pak ya, An-Nisa. 436. Oh ya, iya. Oke, dah. Oke. Yang Bapak terjemahan apa saja? Yang wala tusyriku bihi syai'an. Apa terjemahannya situ, Pak? Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah. Sampai situ aja, Pak. Oke. Wala tusyriku bihi syai'an. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dia sampai situ, Pak. Jangan mempersekutukannya. Berarti masyarakat Arab waktu itu sudah tahu Tuhan menurut Bapak atau belum? Iyalah waktu berarti turun Pak. Ayat nih. Ya. Iya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi sudah tahu menurut Bapak sudah tahu orang Arab itu dengan Tuhan atau belum? Sudah berarti. Kalau itu terjemahan. Sudah berarti Pak. Oh, sudah berarti. Jadi kalau terjemahannya Bapak itu ya memang sudah ya Pak. Tapi menurut saya sejarahnya nggak begitu. Oh ya Pak. Gitu kan? Oh. Jadi menurut saya terjemahannya nggak begitu Pak. Saya ingin juga kritik dari Bapak nanti. Gimana Pak? Maf'ulun bihnya kan syai'an kan? Oh iya betul Pak. Jadi terjemahnya kan jangan memperserikatkannya dengan sesuatu. Jadi ayatnya bukan wala tasrikuhu bi syai'in, tapi wala tusriku bihi syai'an. Gitu kan? Oh iya betul Pak. Jadi kalau kita susun fi'il fa'il dengan maf'ulun bih, apa terjemahannya itu Pak? Jangan kamu perserikatkan dengannya kalau tanpa bihi ya? Enggak, bihi ada juga situ tapi diurutkan dulu fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Berarti baru bihi. Wala tusyriku syai'an. Ya. Jangan serikatkan. Jangan kamu serikatkan sesuatu. Dengannya gitu ya? Dengannya. Ya, itu yang betul Pak. Masya Allah. Jadi apa artinya bahwa di situ waktu itu sesuatu itu dianggapnya jadi Tuhan kan begitu kan? Ya, ada berhala, ada lata, ada gunung, dijadikannya sesuatu Tuhan. Tapi kalau sudah tahu Tuhan jadikannya sesuatu, nggak masuk akal itu Pak. Dia sudah tahu Tuhan dijadikannya Tuhan sesuatu kan? Masya Allah. Tapi yang sejarahnya adalah sesuatu itu yang dijadikannya Tuhan, kan gitu kan? Bagaimana menurut Bapak, Salman? Iya, betul Pak. Jadi kalau di bahasa Arabnya itu yang betul. Jangan kamu memperserikatkan sesuatu dengannya. Jadi kalau kita susun ayat ini dengan itu, wala tusyriku syai'an bihi. Tapi Tuhan memaknakan bihi di depan syai'an ada maknanya kan gitu kan? Iya Pak. Ada maknanya. Jadi itu janganlah kamu serikatkan sesuatu dengannya. Jadi bukan memserikatkannya dengan sesuatu, itu beda Pak. Iya. Beda kan Pak? Betul Pak.
Bisa. Eh, Eh, jadi ini kita harus kritis, Pak. Ini terjemahan, kita bukan mengkritik Al-Quran, Pak, tapi mengkritisi terjemahannya. supaya lurus tauhid Oh kita iya, kan, Pak. ya sesuai dengan grammar bahasa Arab dan sesuai juga dengan sejarah. Eh, Sejarahnya kan begitu. Jadi orang Arab itu jahiliyah, bukan dia tidak pintar, tapi tidak tahu Tuhan, kan begitu. oh iya. Jahiliyah itu. Akhirnya dijadikannya Tuhan, gunung dijadikan Tuhan, pohon, berhala. Kenapa dia jadikan Tuhan? Karena tidak tahu Tuhan. Dijadikannya lah sesuatu sebagai Tuhan. Dan gitu logikanya. Tapi kalau mereka sudah tahu Tuhan, lalu dia jadikan sesuatu, itu nggak sulit akal kita menerima, Pak. Oh, Jadi masya Bapak Salman sudah tahu Tuhan ya, siapa yang Allah. menciptakan alam nih, Ah, ah. lalu dijadikannya sesuatu kan? Iya, Pak. Itu kurang apa? Tapi yang apa sekali adalah grammar bahasa Arab itu, Pak. Iya, Pak ya. Kawaidnya, Pak ya. Ini kawaid tadi. Jadi kalau yang tadi terjemahan itu wala tusyrikuhu bisyai'in dengan sesuatu. Kalau di sini kan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Bisyai'in dengan sesuatu itu bi-nya di syai'in kan? Iya, bukan iya. di bi gitu kan. Iya, Pak. Nah, kemudian apa satu, Pak? Karena Bapak dari Mustafa ya kan di lam biasanya kalau kita sholat, Bapak Ibu, ibu-ibu yang lain juga bisa menanggapi nanti, walaupun Pak Salman yang sedang apa. Misalnya kita berniat sholat, Bapak, kan lillah ya. Aku sholat subuh udah kan lillah. Terjemahan di buku-buku apa bahasanya lillah itu, Pak? Karena Allah. Karena Allah. Nah, coba dikaitkan dengan surat doa iftitah, Pak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ada dalam surat apa itu? Jadi terjemahnya apa itu, Pak? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku dan wa mamati, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku, dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillah apa arti lis itu? Jadi adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk. Jadi salat untuk Allah, Iya. ibadah untuk Allah, hidup untuk Allah, mati untuk Allah. Betul. Nah, jadi kalau Pak Salman salat lillah apa artinya? Kalau salat aku salat subuh 2 rakaat karena Allah. Oh enggak, dia enggak kecil. Enggak nyambung. Enggak konsisten. Ya. Berarti Pak Salman enggak konsisten itu. Dengan dia. Tidak konsisten dengan firman Tuhan tadi. Kan kata Tuhan dalam surat apa itu ayat 162 itu, kul. Iya. Katakanlah inna salati, bahwa salatku, wa nusuki, ibadahku, hidupku, matiku lillah. Iya. Untuk Allah. Nah, sekarang Pak Salman salat nih. Salat lillah. Lillah apa artinya? Kalau diterjemahkan kan karena Allah biasanya kan. Harus disesuaikan dengan ayat tadi. Iya, untuk Allah. Untuk Allah. Salat itu, beribadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu coba, tapi saya ingin tanggapan juga dari Bapak. Menurut Bapak bagaimana itu? Menurut saya untuk gitu. Iya betul, Pak. Jadi makanya lam kalau masuk ke apa? Alhamdulillahirabbil kan segala puji bagi Allah. Bagi Allah. Jadi lamnya lam tablik. Lam tablik. Tidak ada terjemahnya puji-puji. Tidak ada terjemahnya puji-pujian karena Allah kan ada. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Iya. Bagi Allah atau untuk Allah kan itu kan. Jadi lam kalau masuk ke isim apa tamblik. Nah, kemudian ada ayat lagi. Pasal li rabbika wanhar, apa artinya, Pak? Pasal li rabbi. Maka laksanakan. Nah, coba Pak lihat di apa di buku terjemahan tadi. Kita ingin mengkritisi terjemahannya. Di Al-Kautsar, Pak kan. Inna atena. Oke, Pak. Pasal li rab. Apa situ? Oke, ayat kedua. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhan. Lam karena. Coba dengan untuk pakai Pak. Maka salatlah untuk Tuhanmu. Untuk Tuhan. Lam itu untuk situ, Pak. Menurut saya seperti itu. Jadi begini, inna atena, Tuhan telah memberikan yang banyak, maka salatlah untuknya. Maka salatlah untuknya, gitu. Masya Allah. Jadi bukan, menurut saya begitu, Pak. Bapak dari pondok juga dulu, Pak? Tapi bagus pondok Bapak. Gitu. Masya Allah. Luar biasa. Tapi begini,
saya ketemu itu sudah bukan dari pondok, Pak. Sudah sambil berpikir, Pak, berpikir. Oh. Dulu Pak Salman ikut pendalaman materi dengan saya, ya? Ikut Pak SKI Pak. Oh, Waktu iya. bulan puasa waktu itu pada. Oh iya, iya. Berpikir itu penting kita pikirkan lagi, Pak. Apakah benar atau tidak, gitu kan? Iya Pak. Jadi kalau kalau memang nggak apa kita ubah kan. Iya Pak. Masya Allah. Jadi dalam buku-buku Pak, buku tuntutan salat kan, lillah itu karena semuanya. Iya, ada iya. yang untuk. Iya betul Pak. Nanti Pak Salman kalau ingin mengarang buku tuntutan salat, ya coba ubah itu Pak. Oh iya Pak. Coba ubah Pak. Sudah setengah jam Pak Salman. Iya Pak. Sampai situ aja dulu Pak. Nanti kalau ada diskusi kita lagi Pak Salman. Baik Pak. Insyaallah Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya itu aja Pak. Terima kasih.